Selamat malam abang kakak asisten praktikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Skilmandurung dengan ujung 672 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video praktikum Big Data dan AI Kelautan dengan judul materi Basic Dasar Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook sendiri merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang mudah digunakan serta tentunya populer untuk saat ini dalam bidang pemrograman dan juga analisis data. Jadi Jupyter ini sendiri atau Jupyter Notebook memungkinkan pengguna atau user untuk menulis serta menjalankan kode perintah yang telah dibuat dalam format yang interaktif atau format yang menarik, di mana kode teks serta visualisasi data dapat disajikan dalam dokumen yang mudah dibaca dan mudah dibagikan oleh developer. Jupyter Notebook sendiri berasal dari 3 bahasa, yaitu Julia, Python, dan juga R. Jadi Jupyter Notebook ini sendiri bekerja sebagai aplikasi yang berbasis web seperti sudah saya jelaskan tadi, yang dimana Jupyter Notebook ini sendiri memungkinkan kita atau pengguna untuk membuat serta berbagi dokumen yang berisi, yang pertama ada tentunya bahasa pemrograman atau kode pemrograman lebih tepatnya, yaitu bahasa Python. Yang kedua teks naratif atau teks yang menjelaskan dalam format Markdown. Yang ketiga ada persamaan matematika menggunakan LaTeX. Yang keempat ada visualisasi data dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Yang kelima tentunya adalah widget interaktif atau widget yang bisa menarik perhatian pembaca untuk mengeksplorasi data yang lebih dinamis. Untuk praktikum kali ini kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, agar kita praktikan dapat memahami serta mampu menjelaskan konsep dasar Jupyter Notebook serta fungsinya dalam analisis data. Yang kedua, agar praktikan dapat menjalankan perintah shell dan menampilkan berbagai jenis output atau keluaran termasuk grafik dan HTML atau Hypertext Markup Language di Jupyter Notebook. Dan yang ketiga, agar praktikan dapat menggunakan Magic Commands untuk mengoptimalkan eksekusi kode dalam Jupyter Notebook. Baiklah, sebelum kita masuk ke pengolahan data sendiri, kita harus mendownload atau mengunduh beberapa library yang akan kita gunakan nanti. Untuk library ini sendiri ada 9. Baik, ke 9 library ini ada Art Engine API, yang kedua GEE Map, yang ketiga ada NumPy, yang keempat ada Pandas, yang kelima ada Matplotlib, yang ke-6 ada Seaborn, yang ke-7 ada Rasterio, yang ke-8 ada GeoPandas, dan yang ketiga ada Supply. Untuk menjalankan kode perintah ini, kita harus memasukkan perintah pip install x atau pip install dari salah satu library yang akan kita unduh. Baiklah, karena saya sudah mendownload ke-9 library ini, jadi kita langsung masuk saja ke aplikasi berbasis web Jupyter Notebook. Pertama-tama kita buka command prompt di PC atau laptop kita, lalu kita ketikkan Jupyter Notebook. Lalu kita enter agar kita menjalankan kode perintah yang telah kita buat. Oke, kita tunggu sebentar. Inilah untuk tampilan dari Jupyter Notebooknya. Lalu kita klik new, kita pilih Python 3 IP kernel. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita buka Jupyter Notebook yang telah kita buat, kode perintahnya tadi, dan kita sudah jalankan. Baik, di sini saya sudah membuat beberapa kode perintah. Yang pertama itu ada kode perintah tanda seru, yaitu dir. Jadi fungsi dari kode perintah ini untuk kita jalankan tadi. Jadi kode perintah ini akan menampilkan direktori penyimpanan tempat kita menyimpan file ini nantinya, dan kode perintah ini menampilkan apa saja data-data
atau library yang telah kita download atau kita unduh melalui command prompt tadi, bisa kita lihat di sini, yaitu ada library yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada matplotlib, ada itu nih di sini kita bisa melihat tanggal kita mendownloadnya, yaitu di tanggal 23 bulan 2 2025 di jam 5:18. Selanjutnya saya sudah membuat juga kode perintah cd. Jadi kode perintah cd ini adalah sebenarnya hampir sama dengan kode perintah yang atas tadi, yaitu dir. Namun di sini kode cd ini hanya menampilkan tempat atau lokasi dari kita membuat folder, dan di dalam folder itu kita menyimpan file yang telah kita buat tadi. Baik, selanjutnya ada codingan yang sudah saya buat, yaitu kita bisa melihat di sini ada kode XY, NP, line space 0, 10 dan 100. Jadi kode yang X ini yaitu menampilkan, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk kode atau codingan yang saya buat tadi ini, yaitu ada X sama dengan NP, line space 0 sampai 100. Jadi kode ini mampu membuat yaitu line space. Berarti bisa saya simpulkan bahwa line space berarti jarak antara spasi. Berarti jarak antar spasinya ini atau jarak antar jedanya itu dari 0 hingga 100. Selanjutnya untuk Y-nya ini yang X ini juga bisa menandakan adalah rentang nilai dari sini, dari yaitu 0 hingga 10 ini. Karena dia itu kita buat datanya akan terbaca di X axis, dan begitu juga untuk yang Y, yaitu npsin. Jadi npsin ini adalah data sinus yang kita buat ini. Jadi kita tinggal tambahkan kode perintahnya itu untuk menampilkan kode atau perintah sinus, menampilkan sinus. Dan ada plt figure. Jadi fig size ini adalah figur gambarnya atau size gambarnya, yaitu lebar dan tingginya, yaitu 10 dan 8. Selanjutnya plt plot. Jadi plt plot ini adalah X dan Y. Jadi kita bisa melihat kurva Y dan kurva X di dalam sini yang sudah kita buat dengan menambahkan label di sebelah kanan atas, yaitu kita tambahkan label sin X karena kita memerintahkan di Jupyter Notebook ini, dan kita membuat kode perintah yaitu sin X. Selanjutnya plt X label, kita buat X namanya itu X axis, dan di Y labelnya atau menampilkan label di Y-nya yaitu Y axis, ini untuk namanya. Lalu di plt title, yaitu title atau judul. Jadi judul dari grafik ini adalah plot dari sin X. Lalu kita buat kode perintah yaitu plt legend untuk menampilkan legendnya, dan plt show agar kita menampilkan agar Jupyter Notebook ini menampilkan hasil dari grafik yang telah kita buat. Sebenarnya bisa kita ganti juga di sini. Bisa sedikit memodifikasi, yaitu jadi sin Y. Bisa kita modifikasi juga jadi sin Y. Nah, sin Y. Ini untuk title-nya, di sini untuk yang plotnya. Nah, seperti itu. Kita ubah kembali. Kita jalankan. Lalu di sini saya sudah juga membuat atau lebih tepatnya memodifikasi codingan yang telah saya buat dari kode grafik yang sebelumnya. Di sini saya menambahkan yaitu color dari grafik yang saya buat tadi, dan juga saya mengubah line style atau gaya dari garisnya, yaitu saya menambahkan kode perintah color. Jadi color ini sendiri akan menambahkan warna dari grafik ini yang telah kita buat. Lalu line style-nya saya tambahkan dengan line style garis putus-putus atau strip-strips yang sudah saya buat dengan marker atau penanda dari plt plotnya ini saya buat adalah X. Bisa kita juga modifikasi, bisa kita ganti warnanya. Contoh kita ingin membuat warna gold,
Dan line stylenya kita buat tanda plus mungkin. Coba kita jalankan. Oh, ada yang kesalahan. Berarti kita tidak bisa memakai tanda plus di line stylenya, terjadi error. Oke. Di markernya juga, karena di markernya ini telah terbaca plotnya itu adalah X, jadi kita menyesuaikan ke plot yang dibuat. Markernya menyesuaikan ke plot yang telah kita buat. Karena plotnya itu adalah X, di scene X, berarti markernya juga adalah X. Oke, seperti itu. Seperti ini. Untuk colornya bisa telah berubah menjadi gold, bisa kita ganti juga menyesuaikan dengan warna yang kita ingin buat. Seperti itu untuk grafik yang kedua. Selanjutnya kita akan menampilkan kode HTML. Jadi HTML ini adalah hypertext markup language, yang dimana saya sudah membuat kode perintah atau kode codingannya, yaitu from Python display import to HTML. Jadi ini dari bahasa pemrograman Python ini, dari display atau tampilannya kita import menjadi kode HTML. Jadi kita menambahkan kode perintah yaitu HTML code, yaitu tanda petik 3 kali. Lalu kita buat kode perintah yaitu H1 atau headline 1 atau head. Head berarti adalah atasnya. Dan ini untuk head 2-nya kita tambahkan tadi untuk head 1-nya saya tambahkan kode perintah atau saya tambahkan teks hi. Lalu yang kedua ada my name is, dan yang ketiga itu P. P itu saya bisa simpulkan P ini adalah mungkin isi dari setelah kita sudah membuat headnya. Itu yang saya bisa tangkap dari sini. Oke, di sini bisa kita lihat hasilnya, yaitu hi my name is Ferdinand. Sini bisa kita lihat tingkat dari ketebalan katanya. Kita bisa melihat bahwa hi ini adalah kata dengan tingkat ketebalan yang paling tebal, yaitu kita bisa melihat boldnya. Ini kita bisa melihat bahwa ini lebih tebal daripada yang paling bawah. Kita bisa melihat bahwa ini adalah tadi dari isi dari headline yang telah kita buat, yaitu berarti ini adalah isi. Berarti ini bisa terbilang natural karena tidak termasuk headline. Seperti itu. Sini juga kita bisa memodifikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa juga kita hapus ini kalau mau, bisa seperti ini. Nah, telah terhapus titiknya, bisa kita ubah. Saya sedang mengerjakan big data. Kita jalankan. Nah, sudah. Baik. Selanjutnya ada kode perintah ls magic. Baik. Di sini saya juga sudah membuat kode perintah ls magic. Yaitu ada tanda persen ls magic. Jadi fungsi dari kodenya ini kita mampu. Jadi Jupyter Notebook ini sendiri akan menjalankan serta menampilkan magic comment apa saja yang terdapat di Jupyter Notebook ini. Itu yang saya tangkap. Selanjutnya ada history. Di sini saya sudah membuat kode perintah history dengan penambahan kode persen atau lambang persen di belakang. Jadi kode perintah yang sudah saya buat ini, ketika saya sudah menjalankan atau saya sudah mengerun kode perintahnya, Jupyter Notebook akan menampilkan apa saja history atau catatan kegiatan yang kita telah lakukan sebelumnya. Kita bisa melihat nih, yaitu ada kita menampilkan tadi kita memasukkan kode perintah dir, cd, kita membuat tadi codingan dari grafik yang telah kita buat tadi, hanya codingan dari menampilkan HTML yang telah kita buat. Nah, ini kita bisa melihatnya. Nah, ini untuk dari history ls magic dan history ya. Kode perintah history yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian
video praktikum dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau saya ada kurang di tutur kata atau perbuatan, atau berlebihan di tutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian video praktikum dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.